Indonesia, as a country in Southeast Asia, with a population of around 250 million. With the current growth rate of 1.49% per year. And not least the unemployment rate in Indonesia, amounting to 5.86% or around 8.42 million people, as of August 2022. The city of Jakarta is the economic center in Indonesia. It is not uncommon for people to migrate to this densely populated city to make money here, but Jakarta is not as imagined. Many who migrate here cannot work in decent places, and now wrestle hard streets for the sake of the family. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadang, bicaralah yang lantang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Unus Maulana, usia gua 28 tahun. Gua perantau dari Cibinong. Bapak gua asli Madura, ibu gua Cilacap. Gua tempat ngamennya di Alternatif Cibubur. Ya, nama gua Fikri Irfansyah, umur gua 26 tahun, asli Jakarta. Orang tua gua dua-duanya asli Jakarta. Yunus and Fikri Irfansyah are two of the millions of people affected by the difficulty of getting jobs in Indonesia. They were both included in a group of street singers in Cibubur area, East Jakarta. Pendidikan terakhir sekolah SD, kalau nggak salah kelas 3 lah. Karena gua 9 bersaudara dari keluarga yang bisa dibilang nggak mampu buat semua anak-anaknya untuk sekolah. Jadi gua putus di SD. Gua putus di SMP kelas 2. Dikeluarin dari sekolah karena jarang masuk. Gue udah kenal duit di situ. Semenjak gue masuk SMP, gue diajak-ajak sama temen gue buat kenal sama jalanan. Nah, di situ begonya gue tahu duit, gue jadi males buat sekolah. Ngamen sejak 2009. 2009 sampai saat ini. Sampai saat ini. Buskers were considered camouflage from the act of begging. Sociologically, busking is a very different job from begging. And that is what Yunus and friends do as street singers in Cibubur, Jakarta. Street singers and traders have a close relationship. The income of buskers depends on how many customers there are at these traders. Sebelum jadi pengamen, pertama gue kuli panggul di pasar. Karena kuli panggul di pasar, badan gue masih kecil, tenaga gue belum kuat, jadi gue lebih milih ngamen karena lebih ringan. Di Alternatif Cibubur, kadang juga gue keluar Jakarta kayak ke Tanah Abang, ke Priuk, mana aja sih gue. Kalau lagi rezekinya, kalau lagi rajin juga usahanya ya, kalau dari pagi sampai malam ya ketutup lah, alhamdulillah. Kalau uang dapur sekitar 300.000 mah kalau lagi rezeki, dan kalau lagi nggak rezeki ya mungkin di bawah dari 100. Kalau pendapatan sehari kan nggak tentu ya, yang namanya kita juga kan ngamennya gimana ya, kayak ngarepin dari tukang dagang juga rame atau enggaknya. Jadi ya kalau cukup, insya Allah cukup aja sih buat sehari-hari. Serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Di hari buat bayar kontrakan, buat bantu-bantu bokap ya kan. Gue kan tinggal sama bokap, buat bantu-bantu kontrakan, bayar listrik, terus
ya sama kebutuhan sehari-hari gue, kayak rokok, makan, semuanya. Gimana ya, kalau senengnya sih seneng karena gue seneng musik aja ya. Terus kalau sedihnya ya banyak juga, kayak pendapatan kadang nggak sampai buat target gue. Ya kayak gitu aja sih. Kalau suka dukanya mah banyak sih jadi pengamen mah. Ya yang gua rasain jadi pengamen tuh ya begini-begini juga sih. Banyak yang dibilang ngamen itu nggak apa-apa kok, halal. Cuma kan banyak juga orang yang selalu nilai pengamen itu sebelah mata. Gitu ya. Bukan karena suka musik kalau jadi pengamen mah ya, cuma karena keadaannya aja. Karena faktor ekonomi. Jadi lebih milih ngamen. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, kayaknya juga lebih enak kerja dibandingkan jadi pengamen. Kalau izin mah nggak ada ya, cuma namanya kita masuk ke rumah orang, pasti selalu ngucap salam dan ada tata krama yang harus dijaga kalau kita datang ke tempat orang. Kalau awal-awal juga gua ngamen, pertama kali datang ke sini, gua kebagiannya yang apa sih, gua dipukulin orang, gua dipalakin. Cuma itu awal, nggak semua tempat yang gua injak itu selalu apes, ada aja yang baik juga. Terkadang ada kayak di daerah-daerah tertentu ya, gue nggak bisa ngebilang daerah mananya ya. Cuman kan kita setiap peraturan tuh kan beda, setiap jalanan nih, apa namanya, setiap tempat tuh pasti ada beda-beda peraturan ya. Kayak di sini peraturannya kayak gimana, di tempat lain juga ya pasti ada aja sih kendala sedikit. Nah, per wilayah biasanya kan kayak di wilayah ini cara masuknya kayak gimana, kita ngamennya kayak gimana, terus antriannya kayak gimana. Nah, mesti tahu kayak gitu juga kan kalau kita di jalanan. Kalau pembagian wilayah, maksudnya cuma bagian jatah aja ya. Pembagian jatah gua di bis, yang lain di angkot. Terus kalau pembagian waktu itu tergantung, kalau lagi pada ngumpulnya banyak, kadang-kadang kita nggak sendiri, ngamennya duet. Kalau misalnya pengamennya lagi sepi ya kita sendiri-sendiri. Biasanya sih kalau kita kan hitungannya kan baru datang ke suatu tempat nih, kan kita orang baru ya. Biasanya sih dintar-ntarin sih kalau yang gue rasain. Kalau tempat biasa gua diambil sama orang lain itu belum pernah sih ya. Cuma karena di sini juga biar pengamennya sedikit, cuman kompak. Ya, jadi kalau buat kemasukan orang baru itu selalu ditegur. Karena nggak sembarangan juga di tempat yang biasa kita jagain dimasukin sama orang lain. Biasanya dia pakai antrian, kayak yang duluan di situ siapa. Terus kadang juga ada aja sih senioritas gitu. Ya, yang tua duluan, terus yang kecil nanti. Kalau setoran mah nggak ada. Cuma kalau kita nongkrong pasti keluar rokok sama kopi mah udah pasti. Kendala waktu ngamen mah sebenarnya mah nggak ada sih kendalanya ya. Kendalanya itu cuma kalau lagi hujan, kalau lagi nggak macet gitu ya. Kalau ada pendatang baru, iya kayak biasa gitulah, cuma tegur-teguran. Selepas itu ya beberapa hari kemudian udahlah. Kalau di sini gimana ya? Alhamdulillahnya sih aman-aman aja, cuman kadang kan kayak bentrokan tuh kayak cuma orang nggak tahu peraturan di sini masuk dari mananya kayak gitu. Jadi cuma tegur-teguran biasa aja sih kalau emang cuma sekali gitu. Kalau kerja di tempat lain ya jelas ada lah. Cuma karena kondisinya gue ini nggak sekolah, nggak berpendidikan gitu ya. Jadi kalau buat cari kerja di tempat lain itu susah. Sebenarnya pengen kerja juga, karena nggak pengen juga di jalan terus-menerus itu sampai tua. Kalau kendala saat ngamen ya kayak baru masuk daerah orang kayak gitu ada aja sih, kayak berantem karena salah paham.
terus gimana ya, ditegur-tegur gitu. Banyak aja yang kayak gitu di wilayah-wilayah baru. Tapi kalau gue kan udah seringnya di sini, jadi kayak udah senyaman-nyamannya aja. Kalau ngamen di restoran atau di kafe itu pernah, cuma nggak sering lah. Kalau di restoran-restoran gitu paling kayak di pinggir-pinggir jalan aja lah, rumah-rumah makan pinggir jalan, lesehan-lesehan, angkringan-angkringan baru diamenin. Cuma kalau jatuhnya masuk di kafe, karena kan ada grup, jadi jarang sih buat ikut grup begitu. Kalau dibilang pengen sih, ya pengen kayak kerja lebih baik lagi daripada ngarepin di jalanan. Pengen. Terkadang ada aja sih kayak apa kabar dari temen kan ngasih tahu di sini ada reguleran nih, reguler doang tapinya kayak panggilan buat 1 hari kayak gitu di kafe. Beda. Tempat tinggal kita tanpa harapan. Kalau di mana-mana tempat sebenarnya ketua itu ada ketua, ada senior, ada yang dituakan juga, karena buat ngejaga kelompok ya, karena KPJ juga kan punya kelompok. Ini bendera di Cibubur ada ketuanya, di mana-mana tempat pasti ada ketuanya. Kalau syarat sih kagak ada sih. Yang penting kan pertama kayak perilaku lu pertama datang kayak gimana. Sopan santun ya di jalanan juga dituntut sebenarnya. Kayak lu baru datang nggak asal kan, kita nggak bisa asal kita masuk ngamen udah gitu aja, kagak bisa kayak gitu kan. Dibandingin sebelum ngamen ya Kehidupannya gimana ya, ngerasain kayak yang namanya jatuh ya, ngerasa jatuh banget sih buat turun ke jalan kayak gini kan, nyari duit gimana susahnya. Nah, pesan-pesan buat kayak yang belum turun ke jalan, jangan sampai turun ke jalan, karena jangan sampai deh lu ngerasain di jalanan kayak gimana susahnya nyari duit, kerasa di jalanan kayak gimana. Ya jangan aneh-aneh aja sih kalau buat gue di jalan gitu ya, karena keadaan di jalan ini juga bukan kemauan gue sendiri. Banyak juga orang yang nggak pengen tinggal di jalan sebenarnya mah. Gue sih nggak mau begini terus, maunya juga jadi yang lebih baik. Cuma nggak mudah kan buat jadi yang lebih baik itu. Kalau buat yang lain jangan coba-coba turun ke jalan lah. Kalau bisa mah cari aja pekerjaan yang lebih baik lagi, jangan di jalan, karena nggak akan ada masa depannya. Bukan